Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk pair mata uang AUD NZD yang selama ini sudah downtrend yang cukup lama dari pertengahan tahun 2021 sampai saat ini di 20 September pun akhirnya dia bisa coba untuk naik kembali ke atas. Jadi tadi saya juga dapat bantuan dari salah satu teman di Jurnal Trading ID, ya, dia kasih tahu bahwa si AUD NZD ini sudah memiliki berita yang cukup positif untuk kenaikannya. Jadi berita itu memang dia temukan pada saat dia sedang menonton live, dan dia beritahu ke kita semua di dalam room diskusi, dan saya sangat menghargainya karena masukan kalian juga saya selalu bilang sangat berguna untuk saya dalam membuat video analisa seperti ini, supaya saya bisa juga melihat bahwa kadang saya juga salah gitu dalam melakukan analisa, dan saya juga butuh bantuan kalian untuk memperbaikinya dan memberikan informasi yang lebih valid lagi. Oke, kita langsung bahas saja untuk pergerakannya. Ya, jadi selama si AUD NZD ini udah mulai reversal, kita lihat langsung di sini. Ya, saya juga ada menandakan bahwa di sini ada base kotak kuning itu pada video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya saya juga ada bahas bahwa ketika harga bisa bertahan di atas ini, di atas kotak kuning ini, maka harga akan terjadi kenaikan. Jadi dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu teman saya di channel Telegram Jurnal Trading ID ya, si AUD NZD ini sudah dinilai murah harganya karena sudah terjadi downtrend yang cukup panjang. Karena harga murah itu, AUD NZD ini secara teknikal itu akan dinaikkan harganya. Tapi saat ini masih belum terkonfirmasi harga untuk naik karena dia masih belum bisa tembus si base merah ini. Harga akan dikonfirmasi naik ketika dia udah tembus, lalu dia melakukan retest kembali, baik itu retestnya di base merah ini ataupun di channel trend lainnya. Oke, kita langsung masuk ke time frame lebih kecil. Jadi kalau di time frame lebih kecil itu kita bisa lihat bahwa di sini si AUD NZD ini sudah membuat trend line. Ya, baru permulaan untuk dia naik. Dan dia masih belum bisa menembus ini ya. Saya akan tunggu benar-benar dia untuk melakukan retest kembali di sini. Baru saya coba untuk entry ya dengan stop loss yang disesuaikan dengan risk to management yang saya miliki. Dan jika memang kalian ingin ikut entry juga tidak masalah, sebenarnya bisa juga. Karena untuk saat ini emang si AUD NZD ini sedang berada di support pentingnya atau di base pentingnya dia. Jika kalian mau entry di sini, kalian bisa set stop loss itu di sini. Ya, di 3200. Ya, di 3200 kalian bisa set stop loss-nya. Karena ketika 3200 ini jebol, otomatis harga akan coba turun kembali ke base ini. Jadi kita bisa langsung menunggu di base ini tanpa harus kehilangan modal yang cukup besar gitu. Karena ini dia pasti akan melakukan retest kembali. Dia akan melakukan retest kembali terlebih dahulu ya, baik itu di harga 3429 dia akan melakukan retestnya. Jadi nanti candle-nya itu akan kurang lebih begini. Retest. Ya, retest kembali di sini. Baru dia akan coba naik kembali. Karena ini kan termasuk base atau demand area, supply area yang masih fresh ya. Ini supply area dia masih fresh, sehingga di sini dia sedang mencoba supply area tersebut. Ketika area supply-nya sudah pernah dites ya, otomatis supply area itu biasa agak melemah dan lebih mudah untuk ditembus dari sebelumnya. Dan untuk entry yang paling aman itu dari dulu saya juga selalu sarankan kepada kalian semua,
entry pada saat retest, karena kalau retest itu risk to reward rasionya itu lebih terukur ketimbang kita entry sebelum retest. Karena kalau entry sebelum retest itu biasanya lebih tepatnya itu takutnya terjadi fake breakout. Itu yang harus kita antisipasi dengan entry setelah melakukan retest. Jadi biasanya harga sudah naik setinggi apapun, dia pasti akan melakukan retest kembali. Yang minimal dia toel dikit ya si garis candle-nya, baru dia membuat candle baru lagi di sini. Oke, kita langsung analisa lagi di time frame lebih kecil. Jadi time frame lebih kecil ini kita lihat bahwa ada harga sedang sideways di sini. Nah, ini kan fake breakout ya kalau kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini terlihat ada fake breakout, dan itu yang kenapa saya selalu antisipasi dengan entry setelah melakukan retest supaya kita tidak kena trap ya, seperti ini. Jadi harga sideways kembali di sini dan masih bertahan di atas channel line-nya dia. Channel uptrend-nya dia. Ini trend line uptrend-nya dia nih, ini lagi bertahan di sini. Tapi ketika harga sudah mendekatin ini, pojok ini kan kalau kita perhatikan harga semakin kecil ya, makin ke sini harga itu semakin bergerak kecil, dari yang gede ya kan kecil. Nah, itu menandakan bahwa akan ada reaksi ketika harga sudah menyempit ke sini, baik itu dia reaksinya ke atas ataupun reaksinya ke bawah. Kalau misalkan dia ke atas, kita entry pada saat dia melakukan retest di sini dengan stop loss kita itu kita bisa taruh di sini atau kita mau taruh di sini. Jadi itu disesuaikan kembali untuk trading plan kalian masing-masing. Ya, jika memang dia tembusnya ke bawah, ya otomatis kita lebih baik menunggu di sini kembali, baru dia akan naik kembali ke atas nantinya, kalaupun itu berhasil. Jadi semuanya tergantung kehendak dari marketnya nanti itu bagaimana. Oke, kita lihat lagi, kita lanjut ke time frame lebih kecil, yaitu di time frame 30 menit. Kalau di time frame 30 menit di sini kita lihat bahwa harga masih sideways dan belum bisa menembus ya, ini tembus atas gagal, tembus bawah gagal. Jadi ya harganya ya di sini-sini terus sampai dia bisa menembus baik itu ke bawah atau ke atas. Jadi lebih baik saran saya, ketika harga masih di dalam area base-nya atau di dalam area supply ataupun demand, jangan melakukan aksi buy atau sell atau membuka open posisi ya lebih tepatnya, karena kita belum tahu harga itu mau dibawa kemana, baik itu bawa ke atas ataupun ke bawah. Lebih baik kita entry pada saat kita udah melihat harganya udah naik ke atas, sudah break nih, terus dia retest kembali, baru kita entry. Jadi ketika dia gagal pun ya udah nggak apa-apa. Jadiin pelajaran buat kita, berarti emang market lagi tidak berkehendak pada kita. Kalau kita entry begini kita bingung, ini harganya mau naik ke atas atau mau turun ke atas ya. Jadi saya dari dulu itu nggak pernah ya untuk entry di dalam base ini, kecuali pada saat saya awal belajar dulu itu saya sempat entry dalam base ini dan kebanyakan gagal. Jadi saya menceritakan pengalaman saya yang pernah saya alami kepada kalian supaya tidak terulang kembali gitu. Oke, kita coba lihat dulu. Sini saya perhatikan, di sini dia ada trend line, channel line itu ya, di sini ada channel line-nya. Sip. Nah, di sini channel line. Tuh, kita perhatikan di sini ada channel line-nya dia. Walaupun channel line-nya itu nggak sebesar channel line yang ini, tapi channel line-nya ini masih ada kemungkinan besar untuk melakukan retest kembali, baru dia akan membentuk sebuah channel line yang lebih besar gitu. Jadi kalau otomatis dia retest kembali di sini kan otomatis dia akan membentuk channel line yang lumayan besar. Misalkan dia retest di sini, dia retest di sini, lalu dia naik kembali, retest kembali, naik kembali. Ya, dengan begitu kita bisa konfirmasi bahwa bahwa si AUD/NZD ini memang sedang uptrend. Nah, untuk saat ini lebih baik kita wait and see dulu dia mau kemana.
karena dia juga baru menembus si channel line downtrendnya dia yang selama ini terjaga dengan baik ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini dijaga benar-benar baik, rapi banget pergerakannya tuh. Nah, dia sama dimana yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya juga ya, dimana higher height-nya dia tidak menembus lebih dari height yang sebelumnya. Kita bisa perhatikan ini kan height-nya dia, ini height-nya dia, ini height-nya dia, lalu ini height-nya dia. Jadi setiap height yang terjadi itu malah terjadi yang namanya lower height, dan lower low yang terjadi itu malah terjadi lower low. Nah, itu berarti dia membuat sebuah structure untuk downtrend. Kalau ini kita belum bisa pastikan karena dia baru breakout. Kalau dia mau membentuk higher height, otomatis dia harus swing low dulu baru dia naik ke atas begini, membuat lower height dan higher height ya, karena dia baru melakukan aksi breakout, otomatis saya katakan bahwa dia akan ada kemungkinan besar untuk melakukan retest kembali, atau bisa ya setelah kenaikan ini dia sideway dulu di sini, sideway dulu ya kan, sampai dia rasa cukup dia akan turun kembali ke sini untuk melakukan retest, baru dia nanti naik lagi. Jadi kita pantau aja nanti seterusnya itu bagaimana. Intinya dia nggak boleh breakout dari si kotak merah kuning ini, yaitu ada di harga 31012912. Oke, mungkin sekian dulu untuk update dari si AUD/NZD ini, dan jika memang ada yang salah atau ada yang kurang, silakan ditambahkan kembali di kolom komentar, nanti akan saya coba perbaikin. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih baik lagi membuat video seperti ini dan memberikan informasi yang lebih akurat lagi ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.